Yuk kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih kalau hamba-Mu masih diberi kepercayaan untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu untuk setiap kami, supaya kami dibangun dengan kekuatan-Mu setiap hari. Kami tidak perlu takut sebentar berapa hari lagi kami meninggalkan tahun 2023. Kami punya pengharapan yang luar biasa kepada Tuhan, sekalipun mungkin badai yang kami alami juga luar biasa, tapi kami tetap punya pengharapan kepada Allah yang luar biasa. Urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan itu kembali kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin. Ya, shalom semuanya, selamat Natal ya. Kita percaya damai Natal tetap tinggal dalam kehidupan saudara dan saya ya. Saya masih sempatkan karena saya pikir tadi ada jamnya makan pagi breakfast ya. Saya skip sebentar aja, setelah itu saya bakal ada acara ya. Terima kasih buat anugerah Tuhan. Saya diberi kekuatan walaupun dinginnya luar biasa ya. Walaupun dinginnya luar biasa, Tuhan tuh kasih anugerah yang luar biasa ya. Sampai cuaca juga tidak terlalu ekstrim. Sampai tour leadernya bilang gini, Bu, beberapa hari ini kasih karunia waktu Ibu ada di sini, semua cuaca itu bisa ndak sampai minusnya sampai 15. Minggu lalu minusnya 15 ya. Tapi waktu saya ada di sini minusnya cuman -1, kadang +1 ya. Puji Tuhan, Tuhan itu baik. Yuk, hari ini saya akan berkhotbah bagaimana Tuhan kasih pesan buat saya untuk disampaikan bagaimana tahun depan kita semua pasti melewati hal-hal yang kita tidak pernah tahu ya. Tapi pesan Tuhan sekali lagi, musim pasti akan berganti. Tidak ada yang musim itu selamanya kita jalani ketika kita tetap percaya ya. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Saudara percaya, musim demi musim pasti kita lewati. Tapi yang membuat kita tidak pernah takut karena kasih Tuhan itu abadi buat hidup saudara dan saya. Itu sebabnya yuk saya diberi Tuhan firman Yesaya 58 ayat 11. Ini yang akan Tuhan lakukan buat saudara di tahun depan. Apapun musim kehidupan saudara, dia tetap punya kasih yang abadi. Yesaya 58 ayat 11. Yesaya 58 ayat 11. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering. Pastikan kita semua mungkin ada di tanah yang kering, nggak perlu takut meninggalkan tahun 2023. Saudara percaya, tanah kering itu sesuatu perkara yang dibalik tanah yang kering, saudara akan lihat apa yang Tuhan lakukan. Dia tetap tuntun saudara di tahun 2024. Bahkan saya suka dengan kata-katanya. Dia tetap memuaskan hatimu. Jangan takut menjalani tanah kering, padang gurun, padang belantara yang membuat saudara sampai hari ini merasa capek. Tapi kita tidak perlu capek lagi karena Tuhan berjanji menuntun saudara dan saya, dan dia akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatanmu. Itu yang luar biasa. Saudara jangan pikir dengan tanah yang kering kita ini Tuhan tega, Tuhan tinggalkan saudara. Tapi justru di tanah kering, buat saya tanah kering itu sesuatu yang baik. Karena waktu tanah kering itu membarui kekuatan saya seperti burung Raja Wali. Tadinya saya seorang Kristen yang cuman KTP, nggak bisa apa-apa. Tapi lewati tanah kering yang bertahun-tahun padang gurun yang saya lewati, itu membaharui kekuatan saya. Bukan hanya kekuatan iman ya, kekuatan karakter saya. Hari ini kekuatan pengharapan saya sama Tuhan itu makin luar biasa. Saya sudah belajar untuk tidak melihat fakta apapun. Yang saya tahu bahwa saya belajar untuk melihat Tuhan. Dan disitulah kekuatan saya diperbaharui akan seperti taman yang diairi dengan baik, seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan.
Percayalah, musim kering akan berganti dengan mata air yang tidak pernah mengecewakan. Saudara percaya hari ini musim yang terlihat membuat saudara capek, lelah ya, ini akan berlalu saudara. Kenapa? Karena 3 hal nanti yang saya akan bahas. Bagaimana Tuhan itu akan menuntun saudara dan saya di tahun 2024. Jalani aja. Jalani, nikmati, syukuri dalam tuntunan Tuhan. Saudara percaya bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan, membiarkan, membuang saudara seperti khotbah saya beberapa saat yang lalu. Itu akan Dia buktikan. Walaupun tanah kering, percayalah, mana tiang awan, tiang api, daging puyuh, itu Tuhan sudah sediakan. Air untuk kebutuhan sehari-hari, itu Tuhan sudah sediakan. Kalau kita hidup dalam tuntunan Tuhan, maka kita percaya hidupmu pasti dipelihara. Ingat, burung di udara dipelihara. Lebih-lebih buat saudara dan saya yang hari ini ngalami kekeringan yang mungkin saudara bilang gini, Bu, saya tidak pernah ngalami masa kekeringan seperti tahun-tahun ini. Tapi percayalah, Tuhan itu tetap menuntun saudara dan saya, bahkan memuaskan hati kita. Dan yang ketiga, Tuhan akan memperbaharui kekuatan saudara dan saya. 3 hal ini yang saya akan bahas. Buat saudara harus semangat. Karena tanpa semangat, tanpa saudara move on dari masalah, saudara tidak akan pernah lihat bagaimana tuntunan Tuhan, bagaimana Tuhan memuaskan hatimu, bagaimana Tuhan akan memperbaharui kekuatan kita. Tapi waktu kita hari ini bisa move on dari setiap masalah, percayalah, Tuhan akan buktikan bahwa Dia Tuhan yang hebat. Dia akan buktikan bagaimana berjalan dari musim ke musim ya. Saya juga habis berduka, salah satu jemaat PD Victory di Surabaya juga baru berpulang ke rumah Bapak. Ya, usianya masih muda, lebih muda dari saya. Tahun ini dia umur 50 tahun. Biasanya menemani saya pelayanan untuk kesaksian ya. Sering kali dia kalau lagi pelayanan, dia curhat bagaimana tentang pergumulan hidupnya yang bisa dia lewati dari awal sampai hari ini. Ketika dia berkata, Bu Eli, secara manusia saya sudah tidak kuat. Tapi waktu Bu Eli kasih saya topangan semangat, saya menjalaninya ya. Ya hari itu dia tidak sakit apa-apa. Hari itu sebelum saya pergi ke Eropa, dia WhatsApp saya, badannya sakit semua, kayak tulangnya mau copot. Mungkin karena dia kepingin cepat sembuh, dia ambil vitamin yang dosis tinggi. Hati-hati ya saudara, ini pengalaman. Jangan kalau sudah badan tidak enak, mau flu, normal aja ambil dosisnya. Jangan terus pikirnya vitamin dihantam, disuntikkan dosis tinggi supaya saudara cepat pulih. Hati-hati, emahnya ndak kuat. Menurut adiknya waktu itu ya, saya dengar juga detik-detik terakhir yang membuat saya menangis, yaitu ketika dia mau meninggal, adiknya telepon saya karena jemaat saya ini panggil nama saya. Cece Eli gitu ya, panggil Cece Eli. Dan waktu detik-detik saya melihat sebelum dia pergi ya, saya melihat bagaimana dipompa-pompa gini ya. Kita percaya bahwa setiap kehidupan saudara dan saya hari ini, kematian itu tidak ada yang tahu saudara. Tapi pastikan jangan melewati kehidupan ini hanya untuk merenungi masalah. Percayalah, semua masalah itu baik. Kalau kita hidup dalam tuntunan, Tuhan akan memuaskan hatimu dan Tuhan akan memperbarui kekuatanmu. Engkau akan berkata pada akhirnya, thank you proses. Terima kasih untuk proses padang gurun, padang masa-masa musim kekeringan yang aku harus lewati. Ternyata ini cuma jalan untuk aku melihat mata air yang tidak pernah mengecewakan. Itu sebabnya hari ini tetaplah semangat. Jangan terus hidup dalam masalah. Ingat ya, hidup adalah Kristus. Jadi apapun cerita hidup saudara, hari ini hidup adalah tentang Kristus. Berarti sutradara kehidupan kita tetap Yesus Kristus. Saudara tidak bisa mengubah skenarionya Kristus. Kalau hidup tentang Kristus, maka skenario jalan hidup saudara, izinkan tangan Tuhan sendiri yang menuliskan cerita hidupmu. Sekalipun tidak enak cucuran air mata, tetaplah percaya
percaya bahwa tangan sang sutradara tetap pegang kedaulatan. Dia tidak akan menutup hidupmu dengan set ending. Dia tidak akan menutup hidupmu dengan perkara yang sia-sia, tapi selalu ditutup dengan happy ending, perkara yang besar, kejadian hidup yang dahsyat. Kalau sutradaranya Tuhan Yesus, nggak mungkin perkaramu sia-sia. Perkaramu pasti perkara besar. Kejadian hidupmu nggak mungkin biasa-biasa, pasti dahsyat. Nggak mungkin set ending, nggak mungkin. Walaupun jalan hidupmu hari ini serasa engkau benar-benar mengalami keadaan yang terpuruk, membuat engkau bercucuran air mata. Tetap semangat ya. Yuk kita lihat yang pertama, bagian yang pertama. Kenapa hari ini saudara harus melewati masa kering? Buka Yesaya 41 ayat 16 sampai 17. Yesaya 41 ayat 16 sampai 17. Engkau akan menampi mereka. Saudara ingat ya, hari-hari ini nih masa penampian. Penampian antara kambing, domba dibedakan. Mana yang hari ini imitasi sama yang emas murni. Ada pembedaan. Ya, saudara percaya hari ini benar-benar kita dibedakan mana yang gandum, mana yang ilalang. Engkau akan menampi mereka. Masa penampian ini sedang terjadi. Lalu angin akan menerbangkan mereka dan badai akan menyerakkan mereka. Masa penampian berbicara kita akan menghadapi badai yang sebelumnya kita tidak pernah siap sedia, tiba-tiba ada badai yang datang ya. Saya mendengar bagaimana suaminya jemaat Surabaya itu nangis, anak-anaknya merasa kehilangan karena memang tidak sakit apa-apa saudara. Tiba-tiba cuman hanya kayak masuk angin, tulangnya rasanya copot, dia pergi suntik dan besok lusanya dia sudah meninggal. Hidup ini terlalu singkat seperti uap. Makanya jangan dihabiskan dengan perkara-perkara kita terus, perkara masalah kita, utang kita, rumah tangga kita. Enggak, ada hal yang jauh lebih penting yaitu perkaranya Tuhan. Makanya masa penampian itu identik dengan badai dan ada angin yang akan menerbangkan dan menyerakkan kita semua. Nah, yang saya suka, sekalipun badai angin memporak-porandakan kehidupan kenyamananmu, tetapi nah ini, ikut Kristus itu selalu koma. Kalau hidupmu lagi ngalami badai, diserakkan oleh angin, itu masih koma karena ada kelanjutannya. Tetapi engkau ini akan bersorak-sorak di dalam Tuhan dan bermegah di dalam Yang Maha Kudus Allah Israel. Waktu saya baca ayat ini, saya merenung gini, aneh ya. Sudah diizinkan badai, angin memporak-porandakan keuangan, rumah tangga, mungkin kenyamanan kita. Tetapinya ini yang luar biasa. Hidup kita ini tetap akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Kalau kita keluar dari Tuhan, hidupmu akan hancur beneran. Tapi waktu angin dan badai, engkau tetap tinggal di dalam kekuatan Tuhan. Hidup kita bukan terpuruk, malah tetapinya bersorak-sorak dan bermegah. Aneh enggak saudara? Kalau saudara baca ayat ini berlawanan. Makanya hidup ini kalau dikoma, ikuti aja koma-komanya, belum titik. Karena titiknya nanti tetapinya itu kita tetap akan bersorak-sorak, bermegah. Itu luar biasanya di dalam Maha Kudus Allah Israel. Orang-orang sengsara dan orang-orang miskin sedang mencari air, tetapi tidak ada. Mungkin masa kekeringan ini semua jeripaya kita sepertinya tidak menghasilkan hasil. Lidah mereka kering kehausan, tetapi, nah ada tetapi lagi saudara. Hari ini jangan lihat yang di koma-koma, mungkin sengsara, mungkin miskin, mungkin kehausan. Kita sedang mencari segala sesuatu tapi semuanya masih tertutup. Tetapi tidak ada lidah mereka kering keharusan. Tetapi aku Tuhan akan menjawab mereka, dan sebagai Allah orang Israel, aku tidak akan meninggalkan mereka. Wow. Saudara kalau baca ayat ini, saudara bisa mengerti. Apapun
apapun bisa menimpa saudara. Musim kering, musim badai, musim angin memporak-porandakan semua kenyamanan saudara. Saudara jangan berhenti karena ini masih di koma. Komanya itu nanti jawabannya kita akan tetap bersorak-sorak, bermegah, dan kita akan menemukan jawaban karena Dia Allah Israel tidak akan pernah meninggalkan, membiarkan, membuang saudara dan saya hari ini. Percayalah, di tengah musim kekeringan pasti akan berganti dengan mata air yang memuaskan. Kenapa? Yang pertama, kalau kita hidup dalam tuntunan Tuhan, walaupun ini masa penampian, tenang aja. Tuntunan Tuhan tetap tinggal di dalam Yang Maha Kudus, tinggal di dalam Tuhan. Maka yang pertama, Tuhan itu akan membuat kita tetap kokoh di tengah badai. Tuhan akan menjawab kita di masa kekeringan, dan Tuhan tidak akan meninggalkan saudara dan saya di masa yang sukar. Sekali lagi, Tuhan akan membuat kita tetap kokoh, itu tadi, bersorak-sorak, bermegah di tengah badai. Apapun badai hidupmu, saudara tetap akan dibuat tetap kokoh. Saudara tidak akan pernah hancur karena Tuhan itu menuntun saudara. Yang kedua, kita akan melihat Tuhan menjawab kita di masa kekeringan. Saat saudara tidak bisa rasanya ketemu mata air, saudara mungkin kehausan hari ini, saudara sedang hari ini mengalami keadaan kekeringan, sekalipun Tuhan tetap menjawab saudara di masa kekeringan. Dan yang ketiga, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita di masa sukar. Tiga hal ini tuntunan Tuhan akan membuat kita tetap kokoh di tengah badai, di tengah masa kekeringan Tuhan tetap menjawab saudara, di tengah masa yang sukar Tuhan tidak akan pernah meninggalkan saudara dan saya. Itu sebabnya hari ini kalau hidup dalam tuntunan Tuhan, tahun depan engkau akan melihat sesuatu yang Tuhan sediakan. Ya, ikuti aja. Kalau Tuhan belum berhenti dalam masa kekeringan, kita percaya, kita akan tidak pernah hancur kok. Keuanganmu ya tidak akan hancur, rumah tanggamu ya tidak akan hancur, yang keadaan kehidupan apapun anak-anakmu tidak akan hancur, usahamu dan sebagainya. Bahkan di tengah-tengah masa kering ada jawaban, satu pintu akan membuka banyak pintu. Dan kalau Dia tidak meninggalkan saudara, artinya Dia pelihara hidup saudara lebih dari cukup. Itu tuntunan Tuhan. Ya, jadi saudara hari ini siap ya ditampi, memang lagi ditampi. Orang ditampi itu tidak enak, dikasih angin, dikasih badai, semuanya diporak-porandakan. Saudara bisa kaget-kaget. Namanya ditampi, ada badai yang memporak-porandakan. Saudara percaya itu sesuatu yang membuat saudara gini, aduh Tuhan, aduh Tuhan, aduh Tuhan. Tapi percayalah, Tuhan itu belum selesai, masih ada komanya. Tapi kamu tetap akan kokoh. Lihat ya, kamu akan bermegah loh, bersorak-sorai. Makanya ndak usah takut. Kamu akan tetap ketemu jawabanku, dan aku ndak akan pernah meninggalkan saudara dan saya berjalan sendiri di masa sukar dan masa kekeringan. Yuk kita lihat berikutnya. Bagaimana Tuhan akan memuaskan hati saudara dan saya. Kita percaya bahwa saya mengalami perjalanan hidup yang membuat kaget-kaget, ya iya, bonyok, ya iya, sakit semua, ya iya. Tapi yang membuat saya bangga dengan Tuhan, kenapa? Karena Tuhan itu memuaskan hati saudara dan saya. Yuk buka Mazmur 16 ayat 11. Ini yang saya alami benar-benar ya. Mazmur 16 ayat 11. Saat kita dipuaskan hati, nanti kita akan berkata sama Tuhan, Tuhan terima kasih. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita yang berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Hari ini percayalah, kalau di tengah masa-masa yang kering, ada Tuhan yang memuaskan hati saudara. Dia akan memberitahukan jalan kehidupan. Hari ini percayalah, mungkin saudara bilang gini, aku ini hatiku hari ini tidak puas, sedih,
sedih, ya rasanya depresi, sulit untuk bersuka cita Bu Eli melihat masalah. Tapi percayalah, senyatanya hal yang buruk, semua yang pahit itu akan membuat kehidupanmu menjadi manis. Kalau hidupmu manis-manis, nanti kencing manis, saudara. Tapi sesuatu yang pahit itu membuat kita akan dituntun kepada jalan kehidupan. Makanya hari ini tenang aja. Kalau sesuatu belum selesai masih di koma, karena dia sedang memberitahukan jalan kehidupan dan kebenaran. Dia hari ini menunjukkan ini loh jalan yang benar, daripada aku berikan kau zona nyaman, ada jalan yang disangkanya lurus tapi ujungnya maut. Bahkan yang luar biasa, di hadapanmu ada sukacita yang berlimpah-limpah. Saudara percaya kalau Tuhan sudah tuntun saudara di jalan kehidupan, jalannya yang sempit, sesak, nggak enak, pikul salib, sangkal diri setiap hari, tapi jalan ini, jalan kehidupan, sukacitanya berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Saudara tangkap ya, kalau ada kenan senantiasa itu berarti forever, selalu. Daripada nikmatnya cuman sesaat, bonyoknya senantiasa, saudara milih yang mana? Kalau buat hidup saya, jalan sempit jauh lebih baik, jalan cucuran air mata, jalan yang kering, pikul salib, sangkal diri, jauh lebih baik, karena jalan itu sukacitanya nanti berlimpah-limpah, susah payah ndak nambahi, bahkan haujatnya senantiasa. Daripada saudara hari ini pilih jalan nyaman, itu bukan jalan kehidupan tapi jalannya iblis menuju jalan kehancuran, saudara nanti akan mendapati duka cita yang berlimpah-limpah. Ada banyak orang bayar harga hari-hari ini. Ya, saya kalau dengar kesaksian orang-orang yang lagi bayar harga itu ngeri, saudara, ngeri. Mereka sampai bilang gini, nikmatnya ndak sebanding dengan duka citanya. Artinya gini, nikmatnya cuma di ujung lidah, tapi duka citanya berlimpah-limpah, bahkan sampai anak cucu. Saudara bisa bayangin ya, hari ini jangan pilih jalan apapun selain jalan mengikut Kristus, yaitu jalan kehidupan. Itu jalan yang paling tepat sudah. Kalau hidupmu masih di koma dengan masa kering, jalani aja. Jangan keluar dari jalan kehidupan. Nanti saudara akan melihat, kalau saudara berani bayar harga keluar dari zona penderitaan. Saudara pikir, hidup ini pokoknya kejar enak, nyaman hidup sekali, ndak apa-apa Bu Eli, jadi istri simpanan ndak apa-apa Bu Eli, jadi menikah lagi ndak apa-apa Bu Eli. Jangan. Ya, lebih baik bersakit-sakit dahulu, tapi nanti sukacitanya berlimpah-limpah, nikmatnya senantiasa, forever, sampai anak cucu. Dan itu jalan kehidupan, makanya puas. Nanti suatu kali saudara akan bilang ini, aduh untung ya Tuhan tidak jawab hidupku cepet. Untung proses itu di koma, dilanjutkan berapa episode saya menjalani sinetronnya kerajaan surga. Ternyata Bu Eli, hari ini saya mendapati bagaimana jalan ikut Tuhan itu jalan yang paling terbaik. Saya hari ini menikmati sukacita yang berlimpah-limpah dan nikmatnya senantiasa. Ya, saya pernah memulihkan satu pasangan suami istri yang hari ini sudah pemulihan luar biasa. Saya cuman bilang gini, suatu kali dia datang, istrinya mau menggugat cerai suaminya. Hari itu suaminya nggak bertanggung jawab. Bahkan kalau dia konseling dengan beberapa orang, bahkan kalau dia ketemu keluarga besarnya, semuanya menganjurkan untuk cerai. Dan dia cuman berkata gini, kenapa Bu Eli aja yang menganjurkan saya untuk bertahan? Sudahlah bertahan. Akhirnya singkat cerita dia ngikuti anjuran saya, dia abaikan walaupun keluarganya begitu menekan dia. Saya cuman bilang gini, kamu sabar sesaat, kamu lihat ya, kalau pemulihannya Tuhan nanti anggur manisnya itu limpah-limpah, sukacitanya, kamu bener-bener bener saudara. Waktu dia bertahan walaupun cucuran air mata, pengharapan sudah tidak terlihat, hari ini dia pemulihan dan dia berkata, bener Bu Eli, waktu itu untung saya tidak milih jalan shortcut.
Hari itu saya sudah kenalin jodoh sama beberapa keluarga saya. Orang yang memang orangnya cantik, saudara, masih muda. Wow, yang naksir banyak. Potensi untuk dia menikah lagi dengan seorang yang kaya, mungkin yang lebih dan lebih. Tapi saya cuma berkata, saudara, hari ini saya cuma bilang gini, jangan mempertaruhkan hidupmu hanya karena engkau ditawari seorang kaya, orang yang kelihatan kaya. Bukankah Kristus itu jauh lebih kaya dari semua yang kamu miliki? Kalau kamu mempertahankan Kristus, sumber di atas segala sumber, dia jauh lebih kaya dari orang yang dijodohkan sama kamu, maka kamu akan meraih sukacitanya berlimpah-limpah. Bener, waktu dia bertahan dan hari ini diberkati suami istri, pekerjaannya diberkati Tuhan luar biasa, anggur manisnya luar biasa, sehingga berdua hari ini juga melayani Tuhan, suaminya juga mengenal Kristus. Itu luar biasanya ya. Hari ini yuk bayar harga buat Tuhan, tuh ndak rugi loh. Tuhan itu harta yang paling besar. Dia itu sesuatu, saudara, jangan pikir hari ini kayak saya bertahan dalam pikul salib bertahun-tahun. Saudara pikir dunia berkata bodoh, itu bodoh beneran. Enggak loh. Kenapa? Karena saya ngerti yang saya pertahankan itu harta yang paling mahal. Kristus itu ndak ada perbandingannya, saudara. Coba mau diperbandingkan apa? Yesus. Penderitaanmu sama Kristus, ya tetap lebih setia ngikut Kristus aja daripada lepas hari ini pikul salib ganti pikul dosa. Saudara pikir harga yang saudara bayar nanti tidak mahal? Duka citanya akan berlimpah-limpah. Habis gitu bukan nikmat tapi pahitnya forever, senantiasa pahit. Kan tidak enak, saudara. Makanya Kristus itu sudah tidak ada perbandingannya. Hidup mau ikut menderita ikut Kristus tidak ada. Aduh Bu Eli, sudahlah, sukacita itu keputusan. Hari ini tidak ada sesuatu yang bisa membatalkan sukacita keputusanmu. Walaupun masalahmu dibawa tambah berat, tetapi sukacita mengikut Kristus itu adalah sesuatu yang luar biasa ya. Jadi hari ini percaya Tuhan sedang memberitahukan, menunjukkan ini loh jalan yang benar. Jangan kamu enak, tapi kamu jadi orang yang bukan jalan kehidupan. Buat apa kamu ikut iblis tapi nanti hasilnya bonyok ya? Percayalah, kita hari ini akan menikmati masa mata air yang tidak pernah mengecewakan, karena dia tetap membuat kita kokoh di tengah badai, menjawab kita di tengah kekeringan, tidak meninggalkan kita di masa sukar. Bahkan dia sedang menunjukkan jalan kehidupan, ada sukacita yang berlimpah-limpah dan nikmat senantiasa. Yuk, jangan korbankan Kristus dengan keuanganmu. Tidak ada perbandingannya. Kristus tetap yang terbesar dalam hidup saudara dan saya. Karena hidup ini tentang Kristus. Kalau mati masih untung. Hati-hati. Orang yang hidupnya bukan ceritanya tentang Kristus, nanti matinya ndak untung, saudara. Pastikan kalau mati kita tetap menikmati keuntungan yang besar sejak engkau ndak melepaskan kepercayaanmu. Hari ini sekali percaya, percaya saja. Ibrani 10 ayat 32 kalau ndak salah. Jangan pernah melepaskan kepercayaanmu karena besar upahnya. Yang terakhir, Tuhan membaharui kekuatan kita. Hari ini siapa sih yang tidak kepingin kekuatannya diperbaharui? Senyatanya Tuhan itu memang punya target, bukan memperbaharui keuanganmu. Itu bonus, tangkap ya. Bukan memperbaharui terus rumah tanggamu dibaharui, keuanganmu, hartamu, bukan itu, saudara. Tapi yang utama yang diperbaharui itu kekuatan kita di masa penampian ini. Kuat bersyukur, kuat bersukacita, kuat iman, kuat karakter Kristus, kuat buah roh. Itu jadi targetnya Tuhan. Nah, di tengah masa kekeringan ini mengucap syukurlah. Kenapa? Satu ayat yang membuat kita sadar. Yesaya 48 ayat 10. Yesaya 48 ayat 10. Yang tadi Yesaya 41, 16, 17. Yang terakhir Yesaya 48 ayat 10. Aku
telah memilih engkau dalam dapur kesengsaraan. Ya, kita percaya bahwa kita hari-hari ini, yuk kita baca. Aku telah memilih engkau. Sebentar, saya baca ayatnya ya. Ini kata singkatnya. Saya baca ayatnya di Yesaya 48 ayat 10. Kalau saudara baca ayat ini, saudara tidak akan marah sama Tuhan. Kenapa Tuhan belum selesai? Sesungguhnya aku telah memurnikan engkau, namun bukan seperti perak, tetapi aku telah menguji engkau dalam dapur kesengsaraan. Senyatanya masa kering ini masa pemurnian. Tuhan lagi menguji saudara dan saya lewat dapur kesengsaraan. Jadi tidak ada kata kita hari ini tidak bersyukur dengan masa kekeringan, karena di pemandangan Tuhan semua yang kering-kering itu karena kita sedang diuji, dimurnikan, dipersiapkan. Saudara tahu panggilan hidup saudara bukan jadi kaya, makin kaya jadi konglomerat, saudara jadi nyonya menir, bisa punya suami yang seperti permaisuri, apa adanya semua kayak istana. Bukan itu loh panggilan hidup saudara. Ingat loh ya, ikut Kristus panggilannya apa saudara? Yang pertama jadi saksi Kristus, yang kedua jadi terang dan garam dunia, yang ketiga jadi murid yang menjadikan semua bangsa menjadi muridku, memuridkan. Lah kita ini bukan dipanggil untuk hidupnya supaya rumahnya tambah besar, depositonya tambah banyak, perusahaannya tambah besar, bukan itu. Tambah enak di dunia enggak. Tapi kalau kita masih ada nafas kehidupan sampai hari ini, karena kita ini masih terus terpilih untuk menjadi saksi terang garam dunia dan menjadi murid. Ingat, itu panggilan hidup kita. Kalau kita sudah selesai, ya kita pulang ke rumah Bapak. Lah kalau masih ada nafas, berarti Tuhan bilang gini, nak, aku belum selesai untuk menjadikan kamu saksiku. Makanya aku kasih visa hidupmu hari ini. Aku masih belum selesai mau pakai hidupmu jadi terang garamku, jadi muridku untuk menyelamatkan seisi rumahmu, menjadikan semua keluargaku menjadi keluargamu menjadi muridku. Itu belum selesai. Kalau kita sudah selesai, maka visa kita akan berhenti. Visa kita akan selesai di dunia, ganti visa di surga. Makanya kalau kita masih ada nafas, yuk, apa sih yang Tuhan akan lakukan kalau memperbarui kekuatan? Ya, saudara bisa buka Roma ayat 8 ayat 18. Yuk, kita lihat Roma 8 ayat 18. Kenapa hari ini Tuhan sedang memperbarui kekuatan? Tenang aja. Apa yang Tuhan sedang lakukan di tanah yang kering? Roma 8 ayat 18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Hari ini penderitaan masa kering itu pasti ditutup dengan kemuliaan. Percayalah. Hari ini kehidupan saya itu ditutup kemuliaan. Siapa sih yang nyangka dengan masalah rumah tangga, orang ibu sosialita yang gak bisa apa-apa bisa jadi hamba Tuhan? Itu kemuliaan, sesuatu yang membuat Tuhan bangga. Daripada hidupmu dipulihkan cepat, diberkati cepat kaya, tapi makin sombong. Tangkap ya, itu gak ada membuat kemuliaan. Tidak ada sesuatu poin. Tapi hari ini percayalah, setiap penderitaan zaman sekarang itu tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita kelak. Jadi kita akan semakin kuat. Ya, mungkin dulu saudara yang mantan-mantan preman dalam rumah tangga, ibu rumah tangga yang suka nanduk suami, nanti kemuliaannya saudara jadi istri yang hormat, takut akan Tuhan, istri-istri yang soleha, yang cakap, ya, yang hari ini bisa menghormati suaminya ndak kekurangan keuntungan, itu pasti. Tangkap ya saudara, jadi percayalah masa kering itu di mana kita sedang diuji dalam dapur kesengsaraan untuk menyatakan kemuliaannya. Yang kedua, Roma 8 ayat 28 yang tidak asing.
Ya, Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Hari ini percayalah, masa kering apapun proses dalam dapur kesengsaraan itu untuk kebaikan kita. Tidak ada proses itu untuk kehancuran. Pasti kebaikan saudara hari ini, kebaikannya saudara makin jadi lebih baik, anak-anakmu jadi lebih baik, suamimu yang dulunya tidak kenal Kristus. Ya, saya melihat bagaimana perjuangan ibu yang meninggal ini, suaminya hari ini sudah pelayanan juga. Ya, walaupun masih dalam proses tapi suaminya sudah kenal Kristus. Banyak suami-suami yang sudah kenal Kristus lewat perubahan istrinya. Makanya semuanya mendatangkan kebaikan. Ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Kita percaya kenapa? Kita semua sudah dipilih dari semula, sudah ditentukan dari semula. Itu sudah dicetak dalam blueprintnya Tuhan, supaya cetakannya sudah serupa. Lah kalau kita hari ini tidak serupa, melenceng dari blueprint, lihat ya, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Blueprintnya Kristus. Lah kalau karakter kita tidak ada blueprintnya Kristus, maka kita sedang diuji dalam dapur kesengsaraan. Itu tadi, saudara akan melihat kemuliaan, kebaikan, dan kita akan kembali ke blueprint serupa dengan Kristus. Makanya dapur kesengsaraan itu baik karena memperbarui kekuatanmu. Hidup menyatakan kemuliaan, bukan hidup jadi batu sandungan. Hidup menyatakan kebaikan Kristus. Hidup menyatakan hari ini saudara kembali ke blueprint serupa dengan Kristus. Makanya hari ini jangan takut, tahun depan mungkin masa-masa ndak akan pernah bertambah baik, saudara. Saudara jangan mimpi hidup di akhir zaman bisa melihat keadaan itu bertambah baik. Tapi kalau kita hari ini tetap tinggal di dalam Tuhan, itulah yang menjanjikan hidupmu akan bermegah, bersorak-sorak. Nanti akan ada pembedaan, ya. Kita percaya ada Yusuf-Yusuf yang muncul nanti. Lihat ya, di tengah masa kekeringan seluruh dunia, nanti kita akan lihat, kita akan dimunculkan menjadi Yusuf-Yusuf yang akan memberkati banyak orang. Tapi kita harus lulus dulu. Kalau kita tidak lulus, bagaimana hidup menyatakan kemuliaan? Kita tidak lihat kebaikan Kristus, ya. Kita tidak bisa menunjukkan kebaikan Kristus, dan kita tidak bisa kembali ke blueprint serupa Kristus, maka kita juga tidak akan pernah melihat sesuatu yang baru. Makanya kalau kita hari ini sudahlah, percayalah, segala sesuatu akan diperbaharui. Apapun itu, kekuatanmu diperbaharui supaya engkau hidup hari ini menyatakan kemuliaan. Engkau akan menyatakan kebaikan Kristus, engkau akan menyatakan bagaimana hidupmu kembali kepada blueprint serupa dengan Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jangan takut, jangan menyerah, tetap menikmati kehidupan yang Tuhan sudah sediakan sampai hari ini. Berapa hari lagi kita akan meninggalkan tahun 2023, ya. Kalau saudara dengar prediksi-prediksi begitu menakutkan, tapi kalau saudara lihat bahwa bersama Tuhan, Dia sedang menampi. Ini masa penampian, akan datang pencobaan seluruh dunia, ditampi semua, ditampi, digoncang dengan badai, dengan angin ribut yang membuat saudara terserak-serak, kalang kabut semuanya. Hari ini banyak orang kehilangan pegangan hidup, termasuk orang dunia khususnya. Dia tidak tahu mau megang kemana. Tapi pencobaan seluruh dunia, bukan saudara saja, tapi seluruh dunia itu berbicara. Orang dunia hari ini, pastikan kita punya pegangan Kristus, ya. Masa kekeringanmu akan berganti dengan mata air yang tidak pernah
mengecewakan. Tuhan pasti menuntun saudara dan saya hari ini. Dia bukan hanya menuntun, tapi dia memuaskan hatimu. Tenang aja ya. Dia menjawab, dia tidak akan meninggalkan saudara dan saya. Bahkan dia tetap buat saudara kokoh. Dia akan hari ini menunjukkan jalan kehidupan. Hari ini ada sukacita berlimpah-limpah, nikmat senantiasa. Yang terakhir, di balik penderitaan ada kemuliaan, di balik penderitaan ada kebaikan, di balik penderitaan ada blueprint karakter Kristus. Itu sebabnya hari ini tetap semangat, tetap sukacita, jangan sampai pernah menyerah. Hidup buat Kristus harus berani bayar harga, pikul salib, sangkal diri setiap hari. Itu tidak ada lain. Jangan gadaikan Yesus dibandingkan dengan keuanganmu, nggak ada. Yesus tetap yang terbesar ya. Yuk kita mau berdoa. Saya akan juga berdoa buat saudara yang lagi berbeban berat, letih, lesu ya. Saya nggak tahu tadi semalam saya tidur kayak antara sadar nggak sadar ya. Kayak Tuhan itu berikan saya satu peneguhan gini. Kamu akan aku pakai hidupmu Eli secara luar biasa ya. Saya enggak tahu, Tuhan itu kayak berikan saya satu energi gitu ya. Saya sampai begini, loh kok kayak ada sesuatu yang masuk dalam hidup saya. Itu kayak ada sesuatu tenaga yang masuk dalam hidup saya. Saya enggak tahu itu apa. Saya cuma tanya, Tuhan, apa yang Tuhan mau kasih dalam hidup saya? Kayak Tuhan bilang gini, tanganmu ini akan aku pakai. Kayak Tuhan kasih saya energi, benar-benar semalam itu sampai saya bangun, saya bilang gini, kok ada sesuatu tenaga ya yang kayak masuk di dalam hidup saya. Antara saya mimpi atau saya benar-benar nyata gitu ya. Tapi saya percaya bahwa kita semua, bukan hanya saya, tapi saudara dan saya juga akan dipakai Tuhan. Selama kita masih ada nafas kehidupan sampai akhir tahun ini, dan Tuhan memberikan nafas kehidupan, ingat, panggilan kita jadi saksi Kristus. Panggilan kita yaitu jadi terang dan garam dunia. Panggilan saudara hari ini bukan hanya sebagai istri yang hari ini hanya mempercantik diri sendiri, memperkaya diri sendiri, khususnya pengusaha-pengusaha. Tapi jelas kita adalah sebagai murid yang menjadikan semua bangsa menjadi murid, termasuk keluarga kita. Yuk, itu aja yang saya mau pesankan ya. Kita tetap semangat, saudara yang punya beban kehidupan. Saya mau berdoa. Saya percaya saudara semua juga akan diberikan kekuatan tenaga yang luar biasa hari-hari ini untuk mampu berjalan melewati badai angin di masa-masa penantian. Akan memporak-porandakan apapun kehidupanmu, percayalah, kita tetap kuat. Kita tetap akan melihat jawaban, dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan saudara dan saya. Bapak, terima kasih buat hari ini. Kalau hambamu masih diberi kepercayaan Tuhan untuk menyampaikan apa yang jadi isi hatimu, Bapak. Kami tidak perlu takut di masa penantian. Masa sukar adalah masa penantian, masa pengujian di mana kami ada di dalam dapur kesengsaraan. Kami tidak akan pernah takut menjalani bersama Kristus. Kuatkan, teguhkan hati kami, Tuhan, untuk kami tidak lihat fakta lagi, tapi kami cuma berjalan melihat kebesaran-Mu. Dari hari ke hari kami cuma mau berkata, kebesaran-Mu itu melebihi kebesaran masalah kami. Masalah kami kecil karena Tuhan kami yang besar. Terima kasih Bapak, Engkau melihat setiap tangan yang ada di dada. Engkau melihat betapa mereka butuh pertolongan Tuhan. Mereka butuh keadaan untuk membuka jalan saat tiada jalan. Biar kasih anugerah-Mu Engkau limpahkan. Baik yang mengalami masalah keuangan, Tuhan buka tingkap-tingkap langit-Mu, Tuhan. Bukakan pekerjaan yang baru, sesuatu yang baru di tahun yang akan datang bersama dengan Tuhan. Yang lagi ngalami masalah rumah tangga, Tuhan, Engkau curahkan anggur yang manis, Tuhan. Sukacita berlimpah-limpah, Bapak. Ada sesuatu nikmat senantiasa dalam hidup rumah tangga mereka. Kami percaya Tuhan, Engkau sedang menunjukkan jalan kehidupan-Mu yang lagi ngalami pergumulan anak-anak mereka akan dirubah, dan anugerah Tuhan akan bertambah luar biasa. Anak-anak kami akan menjadi anak-anak ilahi, sebagaimana Engkau masih pilih anak-anak kami untuk menjadi saksi terang dan garam dunia, untuk menjadi murid-Mu. Ini doa kami, supaya anak-anak kami serahkan anak-anak kami, sebut nama anak-anak saudara. Jennifer
Christopher Sharon akan menjadi saksi Kristus, akan menjadi terang dan garam dunia, akan menjadi murid yang handal. Baik kami Tuhan, seluruh keluarga besar kami, baik suami kami juga akan menjadi saksi Kristus, menjadi garam terang dunia, akan menjadi saat ini murid Kristus hari ini. Kami percaya Tuhan, panggilan hidupmu bukan jadi pengusaha konglomerat yang hebat, yang sukses, itu cuman bonus. Tapi panggilan hidupmu dalam kehidupan kami, hidup tentang Kristus adalah jelas Tuhan. Terima kasih Bapa, yang lagi mengalami sakit penyakit oleh bilur-bilurmu Tuhan. Kami jadi sehat, kami jadi sembuh. Kami tahu Tuhan tidak ada sakit penyakit apapun karena dalam tubuh kami ada kuasa bilur-bilur Yesus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kami melewati semua ini dengan sukacita karena kami mengerti bahwa berjalan bersama Tuhan tidak akan pernah ditinggalkan. Tuhan sudah pegang tangan kami erat-erat. Terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan kalau sebentar kami mau berpisah dengan satu dengan yang lain, kami mengangkat tangan kami, terimalah berkat Tuhan, berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. Sampai ketemu, Tuhan Yesus memberkati. Tetap sukacita di tengah liburan, jaga hati, jangan sampai kecewa dengan Tuhan. Percayalah, Tuhan sedang siapkan bonus akhir tahun, awal tahun. Yang belum selesai beres-beres hati, segera bereskan. Hanya tinggal berapa hari, jangan pastikan. Yang mertua, menantu, suami, istri, anak dengan orang tua, segera beres-beres hati. Tuhan Yesus memberkati. God bless semuanya.